Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Selamat datang kembali dalam program Thanks God It's Monday. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita memasuki minggu yang baru dan saya percaya setiap kita mengalami akan kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang kekristenan yang tahu diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa salah satu privilege kita sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mendapatkan anugerah keselamatan. Amin Bapak Ibu, kita diberikan hak istimewa yaitu keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, tentu kita meyakini bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang mempercayai Tuhan. Namun tahukah saudara bahwa menerima keselamatan bukan berarti tidak ada upaya atau tidak ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ketika kita menerima keselamatan yang disediakan oleh Yesus, harus ada effort atau upaya atau tanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang percaya dalam merespon keselamatan yang Tuhan berikan itu. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dalam terjemahan lama firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang tahu diri. Hidup kita itu tidak berakhir dengan ketika menerima keselamatan lalu kita bebas untuk melakukan apa saja. Kita bebas untuk berdosa, kita bebas untuk melakukan kesalahan, kita bebas untuk jatuh bangun karena kita berpikir ya kita kan sudah diselamatkan oleh Yesus, kita kan sudah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, jadi ya gampanglah untuk melakukan dosa. Ternyata tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Hidup kita justru dimulai ketika kita menerima keselamatan. Disitulah Tuhan ingin kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup menghasilkan buah. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen menganggap keselamatan itu seperti polis asuransi tahan kebakaran api neraka. Sadar nggak Bapak Ibu? Nah, bagi kalian mungkin yang memiliki asuransi, entah itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi kendaraan, rumah atau apapun gitu ya. Nah, seringkali kalau misalnya amit-amit nih Bapak Ibu kita kecelakaan atau kita sakit atau misalnya ada barang-barang kita yang rusak, walaupun memang itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi seringkali kita berpikir ya udahlah ada asuransi ini yang bisa nge-cover kerugian yang kita miliki gitu. Nah, seringkali kita juga menganggap nilai keselamatan itu seperti asuransi. Kalau kita melakukan dosa udahlah kan udah dibaptis, udah dipercaya sama Tuhan Yesus pasti selamat. Sehingga kita menempatkan nilai keselamatan itu dengan nilai yang rendah. Padahal Yesus sudah mencurahkan darahnya, Yesus sudah mencurahkan segala-galanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau kita hidup tidak bertanggung jawab, dalam tanda petik kita hidup nggak tahu diri Bapak Ibu, betapa rendahnya pengorbanan Yesus Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Kita harus mengerjakan bagian kita secara bertanggung jawab. Kita harus melihat kekristenan itu sebagai kekristenan yang tahu diri. Berbicara tentang kekristenan yang tahu diri, dalam hal apa saja sih seharusnya kita ini bisa menempatkan diri kita di hadapan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bisa
tahu diri dalam hal meminta kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang berdoa itu egois. Meminta kepada Tuhan itu orientasinya kepada diri sendiri. Padahal doa itu bukan saja media untuk kita berkeluh kesah, bukan saja media untuk kita meminta kepada Bapa, tapi doa itu juga adalah media untuk membangun hubungan manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen menganggap doa adalah tempat di mana saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa adalah media di mana saya berkeluh kesah, saya ngalamin masalah, saya ngalamin sakit, saya ngalamin banyak kerugian, saya mau berdoa kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nilai itu yang kita bangun dalam kehidupan kekristenan kita. Padahal Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan penolong, bukan Tuhan penyembuh, bukan saja Tuhan juru selamat kita, tapi Dia adalah Tuhan yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Jadi jangan selalu menghampiri Tuhan dengan masalah saudara, tapi coba rubah pandangan saudara. Hampiri Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan juru selamat, tapi Dia Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Apakah tidak boleh kita berkeluh kesah di dalam doa? Apakah tidak boleh kita meminta kepada Bapa di dalam doa kita? Tentu boleh dan sangat boleh Bapak Ibu. Firman Tuhan juga bilang, mintalah kepadaku maka kamu akan diberi. Doa itu bisa menjadi salah satu media kita meminta kepada Bapa. Tapi lebih daripada permohonan dan permintaan kita pada Bapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah media di mana kita membangun hubungan keintiman kepada Allah Sang Pencipta kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini saya pengen kita semua belajar dan mengkoreksi lagi nilai-nilai yang selama ini mungkin kita pegang dan kita anut, bahwa doa itu adalah tempat di mana kita meminta terus-terusan kepada Bapa. Doa adalah media di mana kita membangun keintiman bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan baik dan tepat supaya kita menjadi orang Kristen yang tahu diri di hadapan Allah adalah dalam hal menjalani hidup, dalam hal bertanggung jawab, dalam hal menjalani kekristenan kita. Nah, orang Kristen itu kebanyakan melihat aturan-aturan yang ditulis di dalam Alkitab sebagai sebuah panduan untuk melakukan boleh atau tidaknya sebuah tindakan. Nah, kita ini sebagai orang Kristen kebanyakan gak berani melanggar tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu, bukan karena kita sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, tetapi karena kita takut dihukum oleh Tuhan. Sadar gak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita gak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan bukan karena kita rindu dan sadar untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Karena memang itulah yang Tuhan pengen untuk kita sebagai orang percaya lakukan. Tapi karena kita itu takut dihukum, takut dimurkai oleh Tuhan. Nah, saya sering ketemu sama orang-orang Kristen yang mempercayai tahayul kekristenan. Saya meminjam istilahnya Pak Rubin dalam khotbahnya beberapa waktu yang lalu. Ternyata orang Kristen juga punya tahayul Kristen. Contohnya gini, gak berani melanggar ini itu karena takut kena tulah. Contohnya, saya gak berani, gak berdoa. Saya harus terus berdoa supaya Tuhan berkati saya. Katanya kalau misalnya gak berdoa Tuhan bisa hukum, Tuhan bisa kasih tulah. Lalu saya bayar perpuluhan karena takut dilahap belalang-belalang pelahap. Saya bayar perpuluhan karena takut dimurkai oleh Tuhan. Saya melakukan A, B, C, D karena saya takut Tuhan akan memberikan hukuman. Saya sakit, mungkin ini adalah hukuman daripada Tuhan. Sehingga kita memandang segala sesuatu, aturan-aturan yang Tuhan sudah buat, itu sebagai sebuah ritual agamawi, bukan karena hubungan kita dengan Tuhan lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal Tuhan kita itu bukan Tuhan yang galak loh. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat paham akan kehidupan kita.
Dia pengen kita melakukan perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, bukan karena rasa intimidasi, bukan karena rasa takut, tetapi melainkan karena cinta kita, karena kasih kita kepada Tuhan. Sadarakah saudara bahwa kekristenan itu tidak serendah itu kualitasnya? Kekristenan itu gak berbicara boleh apa enggaknya, tetapi kekristenan yang sejati adalah orang percayanya yang tahu diri. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka kewajiban saudara untuk berdoa. Kalau saudara sudah diselamatkan, maka kewajiban saudara untuk bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Hidup berbuah, menghasilkan buah supaya saudara menjadi berkat. Kalau saudara sudah diselamatkan, sudah menjadi kewajiban saudara untuk berkontribusi bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan dengan apa yang saudara miliki, dana, daya saudara. Itulah yang menjadi fondasi atau dasar dari kita ini melakukan ketetapan-ketetapannya Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah keselamatan. Aturan dalam Alkitab tidak dibuat untuk kita takut, tidak dibuat untuk kita tuh merasa terintimidasi, namun dibuat supaya kita tuh mengerti apa maunya Tuhan. Sadar nggak tuh saudaraku bahwa jalan pikirannya Tuhan itu nggak terselami. Apa maunya Tuhan itu kita nggak ngerti. Tapi bagaimana kita bisa mengerti sedikitnya tentang jalan pikiran Tuhan kalau bukan dari firman Tuhan, kalau bukan dari doa. Justru itulah kenapa kita harus baca firman, kita harus berdoa supaya setidaknya walaupun sedikit kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan karena rasa takut kita mengerjakan segala aturan, segala ketetapannya, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut kena tulah, tetapi karena kita mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang tahu diri. Mintalah kepada Bapa, tapi lebih daripada itu semua percayalah bahwa Dia Allah yang berdaulat, yang layak terima pengagungan kita lebih daripada apa yang kita minta. Firman Tuhan juga bilang, Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, kita harus cari pribadinya, kita harus cari siapa yang memberi berkatnya, ketimbang kita mencari berkat-berkatnya. Dan kita juga jadi orang percaya yang tahu diri, yang bagaimana bisa memposisikan hidup kita bertanggung jawab, melakukan segala sesuatu karena kita cinta dan mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut. Saya berdoa dari tempat ini Bapak Ibu, saudara menjadi orang Kristen yang bisa menempatkan diri saudara di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa menilai kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya yang setia, yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi orang Kristen, orang percaya yang tahu diri, yang bisa menempatkan diri kami di hadapan Allah. Seringkali kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang egois, yang egosentris, yang memikirkan segala sesuatunya apa yang bisa Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini, lebih daripada kebutuhan kami, lebih daripada tantangan kami, lebih daripada permasalahan kami, Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah. Tuhan adalah Tuhan yang layak menerima segala pujian hidup kami. Ajar kami untuk menjalankan ketetapan-ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mau semakin serupa dengan Kristus, bukan karena kami takut, bukan karena kami terintimidasi akan hukuman-hukuman, tapi kami mau belajar mengenal Tuhan sebagai seorang Bapa yang mau dekat dengan anaknya. Pertolongan-Mu buat setiap jemaat-Mu, buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan acara ini, program ini, biar kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat setia kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di dalam program Thanks God It's Monday berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.